Dalam waktu sekitar 1 minggu, sebagian kru di Laut Bering bisa menghasilkan lebih dari 1 miliar rupiah. Namun, untuk mendapatkan uang sebesar itu, mereka harus berdiri di atas lapisan es setebal 2 meter, mengebor permukaan beku, dan menurunkan perangkap ke air gelap yang hampir membekukan tubuh manusia dalam hitungan menit. Di bawah es inilah kepiting Raja Alaska bersembunyi. Komoditas laut bernilai tinggi yang membuat banyak orang rela mengambil risiko ekstrim. Setiap musim, mereka kembali ke tempat yang sama, mempertaruhkan keselamatan di salah satu perairan paling berbahaya di dunia demi peluang yang hanya datang dalam waktu singkat. Di perairan Laut Bering, lepas pantai Alaska, musim dingin mengubah lautan menjadi hamparan es tebal yang keras dan tak terduga. Di bawah permukaan beku itu, hidup kepiting Raja Alaska, salah satu hasil laut paling mahal di dunia. Di restoran mewah internasional, satu ekor kepiting ukuran besar bisa bernilai sekitar 300 hingga 500 dolar, atau setara dengan 4 juta hingga 8 juta rupiah untuk satu sajian utuh. Namun, untuk menjangkaunya, para pekerja harus menghadapi suhu ekstrem, angin kencang dari kutub utara, dan air yang dapat menguras panas tubuh dalam waktu singkat. Air sedingin itu mampu memicu hipotermia dengan cepat, sementara sarung tangan yang basah bisa membeku sebelum pekerjaan selesai. Permukaan es yang tampak kokoh seringkali menyimpan retakan tipis yang sulit terlihat, membuat setiap gerakan harus diperhitungkan dengan hati-hati. Nilai jual yang tinggi itulah yang membuat risiko ini terasa masuk akal bagi sebagian orang. Laut Bering bukan hanya arena pertarungan melawan alam, tetapi satu-satunya tempat di mana perburuan kepiting bernilai miliaran rupiah ini berlangsung dalam waktu yang sangat terbatas setiap tahunnya. Untuk menangkap kepiting Raja Alaska, perangkap-perangkap baja diturunkan ke dasar laut melalui lubang yang dibor di atas es. Setiap perangkap memiliki bobot berat dan harus ditempatkan dengan presisi agar tidak terseret arus di bawah permukaan beku. Setelah beberapa waktu, perangkap itu diangkat kembali dengan harapan terisi penuh oleh kepiting berukuran besar yang menjadi target utama musim ini. Saat proses pengangkatan dimulai, pekerjaan berubah menjadi ujian fisik dan ketelitian. Permukaan es yang licin membuat pijakan tidak stabil, sementara tali dan mesin penarik harus bekerja sempurna di suhu yang membekukan. Jika terjadi gangguan kecil, kru harus bertindak cepat sebelum arus bawah es menggeser posisi perangkap atau menariknya menjauh. Ketika perangkap akhirnya terbuka, kepiting-kepiting berwarna merah terang terlihat bergerak di dalamnya. Ukurannya besar, cangkangnya keras, dan permintaannya tinggi di pasar internasional. Setiap tangkapan bukan hanya hasil kerja keras, melainkan bagian dari perburuan singkat yang menentukan apakah musim ini akan menghasilkan nilai besar atau berakhir dengan kerugian yang tak sedikit. Perburuan kepiting Raja Alaska tidak berlangsung sepanjang tahun. Musim tangkapnya singkat dan diatur ketat, membuat setiap hari menjadi sangat berharga. Ketika musim dibuka, para kru tahu bahwa waktu mereka terbatas dan tidak ada jaminan cuaca akan bersahabat. Jika badai datang atau es menebal lebih cepat dari perkiraan, hari-hari kerja bisa hilang begitu saja. Tekanan ini membuat setiap keputusan menjadi penting. Terlambat menurunkan perangkap bisa berarti kehilangan peluang, tetapi terburu-buru juga dapat berujung pada kesalahan fatal. Mereka harus menyeimbangkan kecepatan dan kehati-hatian, karena musim yang singkat tidak memberi ruang untuk percobaan kedua. Dalam hitungan minggu, semuanya bisa selesai. Jika tangkapan cukup, musim itu menjadi keberhasilan besar. Namun, jika cuaca memburuk atau hasil menurun,
tidak ada waktu untuk memperbaikinya. Musim yang singkat inilah yang membuat setiap hari di atas es terasa seperti perlombaan melawan waktu. Selain ancaman dari alam, pekerjaan ini juga membawa risiko fisik yang berat. Mengangkat perangkap, menarik tali, dan bekerja berjam-jam dalam suhu ekstrim membuat tubuh cepat lelah. Kelelahan memperlambat reaksi, dan di lingkungan seperti Laut Bering, reaksi yang terlambat bisa berarti cedera serius. Beberapa musim pernah berakhir lebih cepat dari yang direncanakan karena kecelakaan, peralatan rusak, atau kondisi es yang terlalu berbahaya untuk dilanjutkan. Laut Bering tidak pernah benar-benar bisa diprediksi, dan setiap kru yang kembali ke daratan tahu bahwa keberuntungan juga memainkan peran besar dalam memastikan mereka pulang dengan selamat. Setelah berjam-jam menunggu di tengah dingin yang menusuk, momen yang paling dinanti akhirnya tiba. Perangkap-perangkap baja yang telah diturunkan ke dasar laut mulai ditarik kembali ke permukaan es. Mesin penarik bekerja keras, tali menegang, dan semua mata tertuju pada lubang gelap tempat hasil musim ini akan muncul. Ketika perangkap dibuka, kepiting-kepiting raksasa berwarna merah terang terlihat bergerak di dalamnya. Ukurannya besar, kakinya panjang, dan beratnya terasa saat diangkat satu persatu. Di tengah hamparan putih es, warna merah cangkangnya tampak kontras, menjadi tanda bahwa kerja keras dan risiko yang diambil tidak sia-sia. Namun tidak setiap perangkap selalu penuh. Ada saatnya hasil tangkapan lebih sedikit dari harapan, mengingatkan bahwa alam tetap memegang kendali. Di Laut Bering tidak ada jaminan. Setiap perangkap yang terangkat membawa harapan dan kadang juga kekecewaan yang menentukan bagaimana musim ini akan dikenang. Dalam perburuan kepiting Raja Alaska, bayaran tidak dihitung per jam atau per hari, melainkan dari bagi hasil total tangkapan. Ketika musim sedang sangat baik, seorang kru berpengalaman bisa memperoleh sekitar 50.000 hingga 80.000 dolar hanya dalam waktu sekitar 1 minggu kerja intensif. Jika dikonversi, jumlah itu setara dengan kurang lebih 750 juta hingga 1,2 miliar rupiah dalam waktu yang sangat singkat. Namun angka sebesar itu tidak datang tanpa tekanan. Selama hari-hari kerja tersebut, mereka bisa berada di atas es dan laut beku selama berjam-jam tanpa jeda panjang, menghadapi suhu ekstrim dan risiko yang selalu mengintai. Setiap perangkap yang terangkat menentukan seberapa besar bagian yang akan mereka terima saat musim ditutup. Inilah alasan mengapa banyak kru bersedia kembali setiap tahun. Dalam waktu yang bagi sebagian orang hanya 7 hari, mereka berpeluang menghasilkan uang setara bertahun-tahun pekerjaan biasa. Tetapi, untuk mendapatkan miliaran rupiah itu, mereka harus berdiri di atas lapisan es setebal 2 meter, mempertaruhkan keselamatan di salah satu perairan paling berbahaya di dunia.